Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang produktivitas dalam teori produksi. Pengertian: produktivitas adalah kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan produk. Produk rata-rata adalah kemampuan satu satuan unit faktor produksi untuk menghasilkan produk. Produk marginal yaitu kemampuan tambahan satu satuan unit faktor produksi untuk menghasilkan tambahan produk. Jadi produktivitas itu ada dua macam, yaitu produk rata-rata dan produk marginal. Sekarang kita bahas tentang produk rata-rata. Rumusnya adalah bisa dinyatakan dalam 4 model sebetulnya. Yang pertama adalah dalam bentuk verbal. Verbal itu ya kata-kata, definisi seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Yang kedua adalah dalam bentuk tabel. Yang ketiga adalah dalam bentuk gambar, dan yang keempat dalam bentuk matematika. Yang dalam bentuk tabel rumusnya adalah AP sama dengan TP per X. AP adalah produk rata-rata, TP adalah produk total, X adalah faktor produksi. Nah, kalau kita gambarkan adalah sebagai berikut. Misalnya ada dua titik A, B, C. Total produknya adalah 25,2, 40, dan 52,62. Sedangkan inputnya 6,67, 10, dan 15,48. Maka pada titik A, average produknya sama dengan 25 dibagi 6,67 sama dengan 3,78. Pada titik B, average produknya sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Pada titik C, total produknya 52,62 dibagi inputnya 15,48 sama dengan 3,40. Nah, yang berikutnya adalah data dalam bentuk gambar. Rumusnya adalah average product sama dengan tangen alfa ke titik origin. Jadi di titik mana kemudian ditarik garis lurus ke origin. Nah, sudut yang dibentuk itulah average produknya. Jadi kalau misalnya gambarnya adalah total produknya seperti ini, berapakah average produk pada titik A? Average produk pada titik A adalah sama dengan tangen alfa. Nah, sekarang berapakah besarnya alfa? Besarnya alfa itu bisa kita cari itu apabila ada angka-angkanya. Misalnya titik A itu total produknya sama dengan 25,2. Kemudian X-nya sama dengan 6,67. Maka sudut yang dibentuk itu sama dengan ini. Jadi kalau kita menggunakan rumus Excel, alfa sama dengan A tan dalam kurung, ini adalah average produknya 25,2 dibagi 6,67 kali 180 dibagi PI sama dengan 75,17 derajat. Jadi alfa itu sudut yang dibentuk ini adalah sama dengan 75,17 derajat. Sehingga average produknya itu tan jadi rumusnya sama dengan tan dalam kurung 75,17 kalikan PI dibagi 180 sama dengan 3,78. Jadi sama dengan ini. Nah, kemudian kalau di titik B, maka average product sama dengan tangen sudut beta. Nah, berapakah sudut betanya? Ini bisa kita cari. Beta sama dengan atan kali dalam kurung 40 dibagi 10 kali 180 dibagi PI sama dengan 75,96. Sehingga average productnya sama dengan tan dalam kurung 75,96 kali PI dibagi 180 sama dengan 4. Kemudian untuk titik C, average product sama dengan tangen sudut gamma. Nilainya adalah 73,61 derajat. Jadi cara menghitungnya sama. Sehingga average produknya sama dengan 3,40. Nah, sekarang kalau dalam bentuk matematika, rumusnya adalah AP sama dengan TP per X.
sama dengan TP per X, cuma ini nanti TP itu dalam bentuk matematik. TP sama dengan 2X plus 0,4X kuadrat min 0,02X pangkat 3. Jika X sama dengan 6,67, berapakah average produknya? Average produk sama dengan 2 ditambah 0,4X min 0,02X kuadrat. Jadi ini semuanya X dibagi X, jadi menjadi ini 2, ini 0,4X, ini menjadi min 0,02X pangkat 2. X-nya kemudian kita ganti 6,67. Jadi X-nya kita ganti 6,67 sehingga hasilnya sama dengan 3,78. Nah, sekarang berapa jika X-nya sama dengan 10? Jika X-nya sama dengan 10, maka AP-nya sama dengan 2 ditambah 0,4 kali 10 dikurangi 0,02 kali 10 sama dengan 4. Nah, kemudian berapakah jika X-nya sama dengan 15,48? Maka AP-nya sama dengan 2 ditambah 0,4 kali 15,48 dikurangi 0,02 kali 15,48 sama dengan 3,40. Jadi itu tadi adalah average product. Nah, sekarang untuk produk rata-rata, rumusnya adalah data dalam bentuk tabel. Marginal product sama dengan delta TP dibagi delta X, di mana MP sama dengan produk marginal, delta TP adalah tambahan produksi, delta X sama dengan tambahan faktor produksi. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk tabel, maka seperti ini. Yang dimaksud dengan delta itu adalah selisih antara baris itu dikurangi baris sebelumnya. Nah, kalau pada titik A, baris sebelumnya itu tidak ada, kita anggap 0, berarti delta TP sama dengan 25,2 dikurangi 0, delta X 0,67 dikurangi 0 sama dengan 6,67, sehingga delta TP 25,2 dibagi delta X 6,67 sama dengan 3,78. Pada titik B, delta TP itu sama dengan 40 dikurangi 25,2. Sedangkan delta X sama dengan 10 dikurangi 6,67. Nah, kalau itu nanti dibagi, maka hasilnya sama dengan 4,44. Sedangkan pada titik C, delta TP sama dengan 52,62 dikurangi 40, delta X-nya 15,48 dikurangi 10. Jika delta TP dibagi delta X, maka hasilnya 2,30. Kalau dalam bentuk gambar, rumusnya adalah marginal product sama dengan tangen alfa dari arah kurva. Jadi arah kurva itu kalau ke kanan atas itu positif, kalau dari kiri atas turun ke kanan bawah itu negatif. Nah, kalau misalnya dalam bentuk gambar total produknya seperti ini, maka misalnya kita menentukan berapa marginal produk pada titik A. Marginal produk pada titik A yaitu sama dengan tangen sudut dari arah kurva. Jadi arah kurvanya ini. Jadi arah kurva itu tidak harus melalui titik 0. Jadi tergantung arah kurva pada titik itu. Nah, sudut yang dibentuk adalah alfa. Nah, berapakah besarnya alfa? Beda dengan average product, besarnya alfa itu tidak bisa kita cari dalam gambar ini karena tidak 25,2 dibagi 6,67, karena 6,67-nya itu kan tidak sampai ke titik 0, jadi masih lebih kecil. Jadi berapa besarnya ini kita belum tahu karena ini tidak kita cari. Dan untuk menentukan itu kita menggunakan model matematika. Dalam bentuk matematika, rumusnya adalah marginal product sama dengan total product aksen. TP sama dengan 2X plus 0,4X kuadrat min 0,02X pangkat 3. Jika
jika X-nya 6,67, berapakah marginal produk? Marginal produknya sama dengan, ini turunan pertamanya adalah 2, turunan pertamanya adalah 2 kali 0,4 sama dengan 0,8, X-nya itu pangkatnya dikurangi 1. Jadi sama dengan X pangkat 1 dikurangi 0,02 kali 3 sama dengan 0,6 X kuadrat, jadi X nya dikurangi 1. Hasilnya adalah marginal produk 2 plus 0,8 kali 6,67 min 0,06 kali 6,67 kuadrat sama dengan 4,67. Dari angka ini kemudian bisa kita cari berapa nilai alfanya. Nilai alfanya dengan menggunakan rumus Excel akan kita pilih 77,90 derajat. Nah, besarnya marginal produk sama dengan 4,67. Nah, sekarang kalau titik B akan membentuk sudut beta. Nah, sudut beta ini sama juga dengan yang AP karena ini menuju ke arah origin, jadi sudutnya sudah diketahui ketika kita membahas average product. Sudut betanya yaitu sama dengan 73,61 derajat, sehingga marginal produknya bisa kita cari dengan Excel akan menghasilkan 4. Nah, kalau model matematik, jika X-nya 10, maka marginal produknya sama dengan 2 ditambah 0,8 kali 10 min 0,06 kali 10 kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian pada titik C, karena ini adalah arah kurvanya horizontal, sehingga sudut yang dibentuk adalah 0, jadi alfa sama dengan 0, berarti marginal produknya adalah sama dengan tangen 0. Jadi alfa sama dengan 0, marginal produknya sama dengan tangen 0, hasilnya sama dengan 0. Jadi jika X sama dengan 15,48, maka marginal produknya sama dengan 2 kali 0,8, 2 ditambah 0,8 kali 15,48 dikurangi 0,06 kali 15,48 kuadrat sama dengan 0. Jadi itu tadi marginal produk. Kemudian ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.